Ngomong-ngomong nih, konon caleg DPR RI ya? Ya kalau saya ini kan Gimana? semuanya saya siap. Jadi gubernur siap, Wah, mantap ini. jadi bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara siap. Kalau saya jadi bupati Hulu Sungai Utara, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor MUI pasti saya bangun 1 tahun setelah saya menjabat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Hari ini saya kembali kedatangan tamu sebagai sumber Pak Kiai Haji Nasrullah AR, SHMH, kandidat doktor ya? Insya Allah. Amin, amin, amin. Gimana kabar Pak Nasrullah? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian ini saya juga ini terkaget-kaget hari ini kedatangan beliau ini mendadak nih sebetulnya. Kemudian saya ingin tahu nih lebih jauh nih, dalam rangka apa nih Pak Nasrullah ke Hulu Sungai Utara khususnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya adalah dalam rangka evaluasi dan monitoring Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan ke kabupaten kota. Sembari ada kegiatan lain, saya sudah mampir di Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Iya. kemudian Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabanan. Berarti hari ini kapasitas sebagai ini ya, Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Betul. Yang ditugaskan begitu ya Pak? Ya, saya ditugaskan untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Lalu kemudian terakhir dari evaluasi dan monitoring tersebut, saya merasa miris. Gimana nih? Dalam konteks infrastruktur, seluruh kabupaten yang yang saya singgahi itu semua mempunyai kantor yang representatif yang milik Majelis Ulama Indonesia kabupaten kota tersebut. Iya. Begitu saya mampir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ternyata Kabupaten Hulu Sungai Utara Majelis Ulamanya tidak mempunyai kantor dan masih berkantor di kantor Kementerian Agama. Sementara Majelis Ulama itu bukan bagian dari Kementerian Agama, tapi sifatnya independen. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian yang mempunyai jabatan-jabatan politik, tentunya karena ini adalah mewakili umat, maka infrastruktur yang mengakomodasi kepentingan umat ini mesti harus diperhatikan. Sekarang gini Pak Kiai Nasrullah, mungkin kita perlu tahu ini punya kantor yang tidak layak atau memang sama sekali tidak punya kantor. Nah sekarang ini kan ada dua hal nih. Ya. Artinya ada kantor tapi tidak layak, mungkin ya sudah tidak inilah representatif atau apa. Juga mungkin ya sama sekali tidak punya kantor. Ini yang mana kira-kira ini? IHSO ini? Yang pasti yang ada di IHSO itu MUI-nya nebeng di kantor Kementerian Agama. Kemudian ada kantor MUI yang lama yang katanya itu lahan milik MUI, tidak diurus dan tidak dipedulikan dan tidak mempunyai atensi oleh bupati, dari bupati ke bupati itu tidak mempunyai atensi, termasuk pada politisi yang ada di Hulu Sungai Utara. Maksud saya bukan menuding, menyalahkan, tapi saya sebagai kader yang tumbuh dan besar sebagai aktivis dari Kabupaten Hulu Sungai Utara merasa miris. Saya ini Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang kedua ketua umumnya juga
kader dan alumni Rasidiyah Khalidiyah Kabupaten Betul, Raha kemudian Amuntai. juga konon kita paham ASU ini sebagai lumbung ulama ya. Iya betul, Nah, ini kan betul sayang sekali kan kalau kita iya tidak punya wadah, apa, yang representatif seumpamanya seperti itu. betul. Heeh. Nah Jad ini kemana nih harus harus menujunya ini, muaranya ini kemana nih? ya Agar ada perhatian-perhatian seperti itu. ya, poin saya bupati baik, yang bupati yang sudah definitif maupun PJ bupati harus mempunyai perhatian terhadap infrastruktur Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia itu sebuah wadah yang mengakomodasi seluruh ormas-ormas Islam, baik itu NU maupun Muhammadiyah. Iya iya, Nah, yang kemudian masa kita sebagai orang Amuntai, orang Hulu Sungai Utara tidak mempunyai atensi. Sesungguhnya lumbung intelektual muslim itu adalah ditelurkan dari Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Amuntai, bahkan dia bisa mendistribusikan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, bahkan secara iya iya, nasional. heeh. Nah, jadi kalau kita tidak peduli terhadap infrastruktur yang menunjang agar para ulama itu bekerja dan berdakwah secara produktif, berarti apa namanya, political will dari pemerintah, dari politisi Iya, itu bisa kita pertanyakan. atau begini, kita kan ada 13 kabupaten kota kan di Iya, Kalsel betul. itu. Ya sebagai bahan perbandingan aja mungkin ini, Iya, untuk ya cermin kita lah. iya. Mungkin daerah lain ada nggak juga yang belum apa-apa punya kantor atau justru kantor yang tidak representatif? Maksudnya kabupaten kota lain gitu. Semua dari 13 kabupaten kota itu semua memiliki kantor. Hanya yang tidak memiliki kantor adalah Kabupaten Hulu Sungai Oh, Utara. berarti sangat ironis ya. Iya, sangat ironis ini. Apalagi nih, apa, tidak beberapa lama lagi kan, berapa hari lagi kita sudah hari kemerdekaan yang Iya, ke-78 ini. ulamanya justru nggak merdeka untuk berekspresi, tidak diwadahi oleh apa namanya, pemangku kebijakan. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan ini didengar ya Pak Nasrullah, Iya Pak betul, Kiai, sebagai apa, ya lebih-lebih sih sebetulnya menghibahkan ya, anggaran ya, yang menghibahkan anggaran dan APBD menganggarkan. iya, Ya, menganggarkan, kan 2024 lah mungkin ya bisalah, mudah-mudahan bisa realisasi untuk ISO ini. sebenarnya kalau memang mempunyai kemauan di anggaran perubahan itu bisa dicicil nanti di anggaran murni 2024 kemudian ditambah lagi. Kan itu tergantung kemauan apa namanya bupati atau apa namanya para sahabat-sahabat politisi Iya mungkin betul. senior saya yang ada di Hulu Sungai Utara. Berarti kalau saya garis bawahi nih, ini salah satu tadi akibat dari proses monitoring tadi kan, Iya, kemudian ini inisiatif apa, pengurus Majelis Ulama Indonesia provinsi ya, betul Pak, betul. menginginkan ini, maksudnya dibangunkan gedung itu ya. Ya, ada catatan penting Pak Didi. Nggih, siap. Saya itu dilakukan evaluasi dan monitoring dari pusat. Dan dari pusat itu terdeteksi bahwa Hulu Sungai Utara yang tidak mempunyai kantor bahkan tidak mempunyai telepon. Berarti kalau grade dan poinnya itu nol. Dan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Majelis Ulama Indonesia Di pusat. di pusat itu di dalam forum dan beliau itu Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin. Nah, Oh, saya merasa terpukul prihatin kita ini. sebagai santri yang besar dan dilahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Iya Utara, iya, heeh. merasa ingin ini disampaikan kepada para senior, para pemangku kebijakan, pemangku politik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berarti ini kan bukan hanya apa, tanggung jawab moral pemerintah daerah nanti, ini juga salah satu mungkin ya Iya politisi-politisi betul, yang ada di ISO ya, iya betul, apalagi mungkin ya lebih luas kan politisi politisi Kalimantan Selatan. iya betul, Jadi begini Pak Nasrullah, kita ini kan sebetulnya banyak juga melahirkan, apalagi ISO ini kan perwakilan dari dapil berapa itu ya katanya konon
70% wakilnya dari HSU. Betul. Untuk provinsi ya. Untuk provinsi, Untuk betul. provinsi. Nah ini mudah-mudahan catatan penting juga kepada teman-teman. Ya. Artinya bukan hanya sekedar satu sisi nih. Iya, betul. Dari Pak Nasrullah mewakili MUI provinsi, tapi juga dari teman-teman yang lain untuk mendorong Ya, pada betul. pemerintah untuk Betul. apa? Ya Punya tadi kan atensi. buah atensi kemudian menghibahkan sebagian anggaran lah Ya, untuk betul. melalui APBD ke pembangunan itu. Nah, kemudian oke lah Pak Nasrullah ngomong-ngomong nih, konon caleg DPR RI ya, Ya, kalau saya ini kan gimana? semuanya saya siap. Jadi gubernur siap, Wah mantap ini. jadi bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara siap. Kalau saya jadi bupati Hulu Sungai Utara, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor MUI pasti saya bangun 1 tahun setelah saya menjabat. Nah, Siapa? apalagi kalau jadi DPR RI, maka saya akan mencari dana dari pusat untuk membangun jika ini belum Wah dibangun. ini bukan janji politik ini Bukan kan? jadi politik, ini komitmen. Iya, janji moral ini moral. Komitmen moral. Komitmen moral. Ya. Mantap nih Pak Nasrullah. Nah, sebetulnya ini salah satu apa istilahnya yang kita harapkan lah, yang Iya. masyarakat harapkan bahwa seseorang itu begitu sudah punya kewenangan, Iya, betul. kekuasaan, tentu akan berakibat dan manfaat yang lebih luas kepada Umat dan masyarakat masyarakat. dan umat. Nah kemudian Pak Nasrullah nih berapa lama lagi nih kandidat dokternya nih selesai nih? Saya sudah mengajukan kualifikasi yang kemudian akan mengajukan proposal. Setelah itu mungkin ujian tertutup, kemudian setelah itu ujian terbuka. Insya Allah akan mencapai gelar doktor. Mohon doanya semua. Amin. Semoga cepat ini apa selesai. Kemudian apa pengetahuan keilmuannya apa itu? Bidang apa itu? Kalau saya karena saya pernah berkecimpung di dunia politik, karena sesungguhnya politik itu adalah cabang dari hukum tata negara, maka S2-nya saya hukum tata negara dan Iya. kemudian disertasi saya akan menemukan kasus yang tentunya ada korelasinya dengan hukum tata negara. Sip. Nah ini mungkin sekedar ini intermezzo apa ke teman-teman di podcast ini. Jadi Pak Nasrullah ini orang yang artinya gimana apa berjuang di keagamaan, ormas keagamaan juga sebagai politisi ya Pak Nasrullah. Insya Allah. Dan tentu saya tidak sebutkan partai politiknya. Ya kan karena sebagai seorang yang menggeluti di bidang keagamaan dan juga di bidang hukum dan menjadi politisi bukan hanya untuk kepentingan individual dan kekuasaan, tapi saya cenderung kepada bagaimana berpolitik itu untuk kepentingan ibadah. Makanya saya memperjuangkan soal infrastruktur MUI, infrastruktur NU, dan Ya, infrastruktur betul. Muhammadiyah yang menjadi ormas terbesar Iya, di iya. Indonesia. Oke Pak Nasrullah, mungkin kita closing aja. Oke. Pertama-tama ini kembali kami tegaskan bahwa salah satu tadi yang dibawa misi Pak Nasrullah adalah ingin kantor MUI di HSU Itu terbangun. Ini permintaannya mungkin segera ini. Segera. Segera itu mungkin ya 1 tahun lah, Ya. paling lambat kan 1 tahun. Ini permintaan, permohonan juga mungkin tidak jauh berbeda kan dengan terutama saya sendiri juga mewakili kan, Betul. atau teman-teman masyarakat juga tentu menghendaki ini semua. Kemudian juga Pak Nasrullah, saya tahu Pak Nasrullah konsisten dan komitmen terhadap apa yang biasa disampaikan. Nah ini menjadi catatan positif juga bagi kita, terutama teman-teman di dunia politik, organisasi dan lain-lain. Terima kasih Pak Nasrullah. Ya, sama-sama. Oke. Dan terima kasih Hari ini diundang. kembali ke Banjarmasin. Insya Allah langsung kembali ke Banjarmasin. Oke. Dan untuk beraktivitas di bidang keagamaan dan bidang yang lebih komprehensif. Siap. Oke, terima kasih. Saya sudahi podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.